Oke, baiklah kembali lagi bersama saya Topoding. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut untuk bikin sebuah aplikasi CRUD. Jadi CRUD itu kepanjangan dari sebentar, create, kemudian read, update, dan delete. Jadi itu merupakan 4 operasi umum yang perlu kita ketahui untuk menjadi seorang web development. Untuk memanipulasi data dan menambahkan data hingga membaca dan menghapus data. Oke, jadi dasarnya di sini dulu gitu. Jadi bagi teman-teman yang baru belajar pemrograman, terutama web development, hal yang seperti ini wajib untuk dikuasai. Oke, jadi kita langsung aja. Jadi bagaimana caranya kita memulai di Laravel? Jadi pada dasarnya ketika kita ingin menyimpan data, kita harus nge-store-nya ke suatu tempat. Dalam hal ini kita akan menggunakan database. Nah, karena kemarin kita udah menggunakan SAM, jadi database-nya itu kemarin udah kita bikin di sini. Oke, yang jadi pertanyaan adalah gimana caranya kita ngebikin table. Nah, di Laravel udah menyediakan fitur atau tool yang bernama migration. Jadi langsung aja di sini kita ketikkan jalankan PHP Artisan make migration. Terus kita beri nama migration kita itu adalah create books table. Karena pada dasarnya untuk di sorry kayaknya ada yang tipu. Karena pada dasarnya untuk di project kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk ngebikin toko e-commerce sederhana yang menjual buku dan si user nanti dapat berinteraksi membeli buku dan si admin bisa ngehandle-nya di sisi admin panel. Oke. Nah, di sini setelah kita berhasil bikin file migration, teman-teman bisa pergi ke folder database migration, kemudian pergi ke bagian file create book yang barusan kita bikin tadi. Nah, secara default, dia bakal nge-generate field ID dan timestamp. Nah, kalau untuk timestamp itu sendiri terdiri dari created at dan updated at. Gitu. Jadi, satu metode itu bakal nge-generate dua field secara bersamaan. Nah, kemudian berikutnya di sini, teman-teman bisa nge-bikin beberapa field. Yang pertama adalah varchar, yang aku beri nama name. Tapi kalau di Laravel itu dipanggil string. Kemudian kita butuh field text untuk description. Kemudian kita butuh field integer untuk price. Okay. Kemudian terakhir kita butuh varchar lagi atau string di sini untuk image. Okay. Dan harusnya di sini jangan pakai koma sih, harusnya pakai titik koma. Sorry, kebiasaan pakai JavaScript. Nah, kemudian setelah kita definisikan metode seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita akan menjalankan file migration-nya menggunakan PHP Artisan Migrate seperti ini. Nah, maka si Laravel akan melakukan migrating dan teman-teman bisa cek di sini jika kita refresh PHP MyAdmin kita mendapatkan table baru books dengan struktur yang sudah kita definisikan tadi. Nah, maka teman-teman bisa melihat di sini, jika kita definisikan string, maka di sini jadi varchar. Kita definisikan integer jadi int atau integer juga. Dan timestamp itu bakal nge-generate dua field, yaitu created at dan updated at. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa cek di dokumentasi Laravel seperti apa aja metode yang bisa kita gunakan ketika melakukan migration. Oke, next lanjut lagi di sini. Kita bakal input secara manual aja dulu. Sebenarnya sih kita bisa nge-generate data fake ya menggunakan factory. Tapi di sini aku mau manual aja. Jadi mungkin kita mau ngambil buku dulu. Kita ambil bukunya Harry Potter mungkin ya. Oke. Harry Potter book cover. Oke. Jadi kita beri nama buku pertama kita adalah Harry Potter aja. Kemudian kita cari salah satu book cover yang bisa kita copy address emailnya. Tapi bukan yang ini. Yang ini mungkin. Oke. Kemudian description-nya adalah buku bagus mungkin. Dan untuk pricing-nya itu kita beri 100.000 aja ya. Dan untuk ini kita isi hari ini. Dan untuk updated-nya nggak usah. Kemudian berikutnya dua, di sini name-nya adalah Game of Thrones. Dan di sini kita bakal ambil Game of Thrones. Kira-kira seperti ini. Kita copy aja email address-nya untuk gambar.
Kemudian berikutnya price-nya itu 150.000. Dan untuk description-nya buku perang. Dan berikutnya di sini kita bisa isi credited-nya tanggal sekarang dan klik go. Maka teman-teman bisa melihat di sisi browse kita mendapatkan dua data yang nanti akan kita gunakan untuk ditampilkan di sisi aplikasi kita. Nah, langkah berikutnya adalah kita close aja nih di ini dulu. Teman-teman bisa cari di dokumentasi Laravel, kita cari yang namanya resource API. Di sini kita coba aja cari di sini Eloquent API resource. Jadi ceritakan kita bikin API ya. Jadi Laravel itu punya template-nya sendiri untuk nge-generate resource. Jadi kalau kita klik di bagian generating resource, kita bisa nuliskan komen PHP artisan make resource, nama resource kita. Kira-kira seperti ini. Kemudian berikutnya di sini PHP artisan kita bisa nge-generate sebuah resource secara single seperti ini, atau kita bisa nge-generate secara collection gitu. Jadi kalau misal kita menggunakan sebentar resource, bukan yang ini, sorry, ini resource untuk bukan kita cari root resource API root the basic element, bentar resource API resource controller, sorry, aku udah lama nggak pakai Laravel. Resource controller, sorry banget. Oke. Nah, jadi ceritanya kita di sini pengen si Laravel nge-generate create, read, update, dan delete resource ke kita, sehingga kita nggak perlu capek-capek lagi untuk nge-scaffolding semuanya. Jadi teman-teman bisa kopas aja di sini. Kita bikin PHP, mungkin kita giniin dulu ya. Kita tulis manual aja ya. Kita bikin dulu PHP artisan make controller, kemudian kita beri nama book controller, kemudian kita tambahin flag resources mungkin ya, kira-kira seperti ini. Nah, jadi tujuannya adalah nanti kita bakal nge-generate sebuah controller yang di dalamnya itu udah ada metode-metode CRUD itu tadi. Jadi kalau kita enter di sini, teman-teman bisa lihat controller kita udah sukses dibikin, dan kita buka di folder app HTTP controller di bagian book controller. Di sini udah disediakan berbagai macam metode yang bakal kita gunakan nanti, dan udah terstandarisasi gitu teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini. Dan berikutnya di sini teman-teman kita bisa nge-import root kita itu tadi. Kita bisa import controller kita ke dalam root gitu. Jadi ceritanya teman-teman tinggal import aja gitu. Jadi di sini kita coba import dulu app HTTP, kemudian controller, kemudian book controller, kira-kira seperti ini. Dan berikutnya, daripada kita definisikan rootnya itu satu-satu seperti ini, root get, root post satu-satu. Nah, si Laravel punya shorthand-nya. Jadi tinggal kita menggunakan root resource seperti ini, gitu. Jadi root resource itu menerima dua parameter. Yang pertama adalah name dari resource-nya, kemudian berikutnya adalah controller resource kita. Oke. Jadi ini hanya bisa kita gunakan kalau kita nge-generate controllernya menggunakan cara tadi, dan kita tinggal implement di sini. Oke. Jadi aku panggil aja dulu di sini root resource. Oke. Kemudian parameter pertama aku beri namanya books aja. Kemudian berikutnya kita import book controller kita sebagai kelas di sini, agar si resource itu tahu, oh kita nge-binding controller ke root ini, ke root books. Oke. Nah, berikutnya teman-teman bisa menuliskan di sini PHP artisan root list untuk melihat root yang sudah tergenerate. Nah, tapi di sini sepertinya kita ada typo. Kalau kita lihat lagi di sini, kita nge-use app HTTP controllers, dan di sini kita kurang S, dan harusnya ini bisa. Kita jalankan lagi PHP artisan root list, dan harusnya teman-teman melihat di sini kita udah nge-get beberapa endpoint yang kita butuhkan, seperti nge-get book, kemudian nge-create book, kemudian kita bisa nge-patch, terus kita juga bisa nge-delete.
Nah, salah satu fitur Laravel 9 adalah dia nge-revamp bentuk dari root kita. Jadi agar bisa lebih mudah dibaca dan sekarang udah ada warnanya gitu. Kalau dulu itu bentukannya table dan kalau misalnya komen from kita itu kecil, agak sulit untuk dibaca. Tapi kalau sekarang kita kecilin ya masih mudah lah untuk dibaca gitu teman-teman. Dan sekarang enaknya udah ada warna gitu. Jadi kita tahu oh kalau post itu kuning, kalau get itu biru. Ya simpelnya seperti itu. Oke, dan di sini kita udah berhasil ya mengintegrasikan controller kita ke root resource seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita tinggal menambahkan satu lagi model. Nah, kenapa kita harus menambahkan model? Karena pada kedepannya kita ingin berinteraksi ke database. Nah, model itu merupakan kayak uh, semacam file yang bertanggung jawab untuk menghandle bisnis logic kita bisa juga di sana dan juga bisa ngehandle komunikasi antar controller ke sisi database gitu. Nah, di sini teman-teman kita bikin aja dulu sebuah model baru. Dan untuk penamaannya itu harus dimulai dari huruf besar dan itu singular. Oke, jadi jangan bikin modelnya books kayak gini, tapi book singular. Oke. Nah, setelah modelnya udah ke-create, maka model ini secara otomatis bakal tertaut dengan table books kita itu tadi. Tapi bagi teman-teman yang pengen tabelnya itu custom, oke. Nah, di sini kita bisa definisikan nama tabelnya seperti ini. Tapi itu sekarang aku leave aja untuk komen bagi teman-teman yang lupa. Kemudian berikutnya di sini kita harus mendefinisikan properties protect agar ngasih tahu ke Laravelnya itu tadi bahwa ternyata fill-fill yang boleh diisikan dari sisi application itu apa aja. Nah, di sini fill-fill yang bakal bisa kita input nanti itu adalah name, kemudian description, kemudian di sini ada price, dan terakhir di sini ada email. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman lupa mendefinisikan fill label di sini, maka Laravel bakal nge-reject ketika kita nge-insert data ke database menggunakan Eloquent query. Eloquent kita. Eloquentnya si Laravel. Mungkin itu nanti bakal kita bahas ya, ketika kita udah nge-insert data dari sisi aplikasi. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita back lagi ke controller. Jadi teman-teman sebenarnya bisa pencet Ctrl P seperti ini. Ctrl P di VS Code-nya. Kemudian cari aja di situ book controller. Dan entar itu lebih cepat shortcutnya ketimbang kita ngebuka folder dari sisi navigasi yang di sebelah kiri. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah di sisi index. Kita bakal melakukan testing nih teman-teman. Jadi kita bakal coba nge-return sebuah respon yang bentukannya JSON yang kita cuma mau nge-return hello world di sini. Hello world. Kira-kira seperti itu. Dan sekarang kita bakal coba tes di sisi aplikasi Postman kita di menggunakan tool yaitu Postman. Jadi biasa sih kita sebagai seorang backend developer sebelum ngetes di sisi front end kan nggak mungkin ya kita bikin aplikasi front end-nya dulu terus kita tes. Nah, biasanya kita menggunakan tool seperti Postman atau Insomnia atau tool-tool lainnya untuk ngecek kira-kira API yang kita bikin itu udah benar atau belum. Nah, di sini kita jalankan aja dulu. Jadi teman-teman silahkan cek kita itu jalan di mana. Kalau kebetulan kita kan sekarang jalan di localhost ya. Kita coba jalanin dulu aplikasinya. PHP Artisan Serve. Nah, kan jalan di localhost 8000. Kemudian kalau misalnya kita lihat di root list kita tadi, itu kita mau nge-hit API books, yaitu yang index ini tadi. Oke. Jadi, mungkin aku jalanin lagi. PHP Artisan. Bentar. Kita coba clear lagi ya, biar teman-teman nggak confused. Oke. Jadi sini kita punya root list yang nanti teman-teman bisa melihat di sini. Kalau kita nge-hit dengan metode get API books, dia bakal ke binding ke metode ke class books, yaitu yang book controller sekarang ini. Kemudian ke metode index yang ini. Gitu teman-teman. Jadi ceritanya kita ngebindingnya ke class book controller, kemudian ke metode index. Gitu.
Jadi bacanya kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngoding apapun di sini, ya udah berarti tinggal lihat aja yang ada di root listnya. Berarti endpoint ini itu ngebinding kemana. Nah, di sini kebetulan aku udah bikin lokasi 8000 API Books dan metodenya adalah get. Jadi teman-teman tinggal klik send aja dan harusnya kita dapat hello world di sini. Jadi apapun yang teman-teman definisikan di sini itu bakal di return. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita nge-return JSON? Karena pada dasarnya adalah ketika kita ingin mengkonsumsi data yang ada di database, front end itu lebih mudah mengolahnya menggunakan format JSON. Apalagi untuk framework yang terkenal seperti React, Vue, atau Angular, mereka lebih compatibility menggunakan JSON ketimbang menggunakan yang lain seperti XML dan lain sebagainya gitu. Jadi aku saranin teman-teman untuk menggunakan format JSON untuk nge-return API-nya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita mau nge-query. Gimana cara kita nge-get data dari database gitu. Nah, jadi teman-teman, kita tadi udah ngebikin model. Nah, di sini model yang kita impor modelnya. Kemudian menggunakan model tadi, kita bisa melakukan query. Jadi di sini kita tampung dulu dalam sebuah variabel. Kemudian kita akses modelnya. Kemudian kita gunakan eloquent al. Nah, eloquent al itu sama dengan, mungkin aku komen aja di sini, sama dengan query raw seperti select bintang from books. Kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi menggunakan eloquent, query kita yang mungkin sebelumnya itu susah untuk di manage karena pada dasarnya dia adalah string dan nggak ada auto completion. Menggunakan eloquent kita jadi lebih mudah dan ya lebih humanis lah bagi kita programmer. Apalagi bagi teman-teman yang baru belajar di sisi programming, menggunakan eloquent akan mempercepat proses development dan mempermudah kita mengimplementasikan sesuatu di sisi database sisi database gitu. Teman-teman bisa ngelihat di sini yang panjang begini ternyata bisa disingkat menjadi seperti ini. Bahkan nanti ke depan menggunakan eloquent nge-handle relasi itu bakal lebih mudah ketimbang kita melakukan join sana sini menggunakan raw query. Oke. Nah, next berikutnya adalah teman-teman sebenarnya di sini bisa langsung nge-return books-nya kira-kira seperti ini dan kita save. Dan kalau misalnya kita hit send di sini, nah teman-teman bakal mendapatkan collection books yang kita peroleh dari database. Nah, di sini aku mau ngasih tahu ke teman-teman, sebelum kita ngirim data ke sisi front end, kita bisa memanipulasinya loh teman-teman. Gimana caranya? Nah, secara best practice kita bisa menggunakan yang namanya Laravel resource. Oke. Kalau tadi itu namanya resource controller. Kalau sekarang adalah resource JSON resource gitu. Jadi gunanya apa? Gunanya adalah untuk memodifikasi apa yang di-return dari back end ke front end gitu. Dari sisi JSON-nya. Nah, taruhlah misalnya kita ingin agar yang muncul itu cuma name dan description saja. Bisa. Jadi teman-teman tinggal handle di si resource yang aku maksud ini. Atau misalnya teman-teman ingin merubah buku bagus ini kayaknya name sama description mau aku gabung, bisa. Nah, gimana caranya? Kita bikin dulu menggunakan PHP Artisan Make resource di sini. Kemudian kita beri resource kita namanya adalah book resource. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita enter dan kita dapat file resource di dalam sini. Oke. Kemudian berikutnya kalau kita lihat di sini, ternyata kelas book resource itu nge-extend ke JSON resource. Jadi hasilnya itu bakal nanti jadi JSON collection gitu teman-teman. Oke, jadi collection dari database ini di convert jadi JSON resource-nya si Laravel. Oke, nah di sini kita bakal nge-return. Jadi setiap kali ada data yang ada, masing-masing data tersebut kita manipulasi lagi teman-teman. Jadi pertama di sini pasti aku mau nampilin ID dan ID itu aku peroleh dari ID yang aku peroleh dari apapun yang aku bakal masukin ke resource ini gitu. Nah kemudian berikutnya aku mau memodifikasi, misalnya aku cuma mau nampilin name dan description doang gitu teman. Jadi di sini ya udah tinggal aku tulis aja name sama dengan this name,
kemudian description sama dengan description. Kira-kira seperti ini. Oke. Nah, kemudian berikutnya, gimana caranya kita menggunakan si book resource ini tadi? Kembali ke book controller, kita impor aja seperti biasa. Impor dari app, kemudian stp, kemudian resource, kemudian nama dari resource kita. Seperti ini. Nah, kemudian cara penggunaannya adalah cukup simpel. Jadi teman-teman tinggal nge-wrap aja. Mungkin aku bikin variable baru aja di sini ya. Kita ganti jadi book resource. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita panggil method collection di sini. Kemudian kita passing si booknya. Baru deh si book resource ini kita passing ke JSON, ke respon JSON kita. Kira-kira seperti ini. Dan harusnya, kalau misalnya kita perhatikan lagi, yang sebelumnya kita dapatkan seluruh field yang ada di database menggunakan resource, itu bakal ya kita limitasi. Kita cuma ngedapatin 2 field aja. Nah, di sini teman-teman bisa cukup kreatif dan melakukan apapun yang serasanya perlu. Seperti misalnya, teman-teman bisa melakukan kalkulasi terhadap price. Misal nih, price kita itu ternyata mau kita diskon. Atau misalnya mau kita kurangin dengan 10.000. Jadi teman-teman gampang aja. Tinggal kita bikin aja seperti ini. This price, kemudian dikurangin apa. Kita kurangin misalnya 10.000. Kira-kira seperti ini. Maka hasilnya adalah dia bakal ngurangin price kita itu tadi. Nah, ini sih the power of resource. Jadi teman-teman bisa melakukan apapun di sini. Overall sebenarnya sih aku nggak butuh yang aneh-aneh ya. Jadi aku mau menampilkan semua data, jadi kita tampilkan aja. Oke, kemudian untuk created add-nya aku bakal tampilkan juga di sini. Sebentar, created add. Dan by the way, untuk this yang di sini itu adalah nama dari field kita yang ada di database. Jadi teman-teman jangan sampai tipe ya. Kalau tipe ya nggak bakal muncul datanya. Oke. Kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalnya aku send, yaudah aku ngedapetin seluruh data yang aku harapkan. Ya mungkin ke depan kita bakal modifikasi lagi. Dan enaknya kita tinggal modifikasi di satu file, maka seluruh collection yang kita return dari sini itu bakal termodifikasi juga. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita udah bikin satu API untuk nge-get data dari books. Next di tutorial berikutnya adalah kita bakal coba untuk integrasi ke sisi front end. Terima kasih sudah bersama dengan Tau Coding. Stay tune dan see you next time.